Shalom, selamat pagi yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam renungan Carpine Makabe Manggrek, hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku Yente nomor 510 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam Imamat pasal 19 ayat 17. Janganlah engkau membenci saudaramu dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Demikian firman Tuhan. Amanginang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kata benci menandakan ketidaksukaan. Dan kata benci dalam Ibrani dipakai kata satam atau sane. Dalam bahasa Yunani dipakai kata miseo, yang artinya menunjukkan permusuhan yang hebat, perasaan antipati yang berkepanjangan, serta berniat jahat. Secara umum dapat kita katakan bahwa kebencian mendatangkan suatu perasaan yang tidak baik, dan terhadap seseorang menandakan adanya ketidaknyamanan. Bahkan bahasa lain dipakai, ada bahasa kejijikan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa membenci tidak dibenarkan Tuhan, karena menandakan tidak mengasihi Tuhan. Memang ada beberapa perkataan yang mengatakan bencilah kejahatan. Artinya membencinya bukan terhadap manusia, tapi terhadap kelakuan yang tidak baik. Yang berikutnya, membenci kepada sesama bukanlah hal yang baik, bahkan yang bertentangan dengan Tuhan. Karena itu, ketika firman Tuhan yang disampaikan kepada kita pun mengingat ada satu pesan yang tidak dapat kita pungkiri. Kemanusiaan kita menandakan adanya rasa benci. Memang kemanusiaan memampukan kita untuk membenci orang lain. Namun kemanusiaan yang dipengaruhi oleh firman Tuhan, ia bagaikan sosok yang mampu mendalami satu kemenangan Kristus yang menguasai dirinya. Suatu hari ada seorang misionaris yang melayani di sebuah daerah primitif. Anak dan istrinya dibuang ke sungai dan menjadi santapan dari hewan buas. Misionaris itu pun dikurung dan hendak dipersembahkan kepada dewa sesuai dengan kepercayaan mereka. Namun apa yang terjadi? Kebakaran hebat di daerah itu dan menjadi kesempatan bagi misionaris itu untuk melarikan diri.
Ketika ia hendak melarikan diri, ia mendengar seorang anak kecil menangis di sebuah rumah yang diamuk oleh api yang sangat besar. Setelah diperhatikan, ternyata anak kecil itu adalah anak dari kepala suku di daerah itu yang menangkapnya, yang telah menyakiti bahkan membunuh keluarganya. Namun karena kasihnya kepada Kristus, misionaris tersebut menolongnya dan membawanya kepada kepala suku. Ternyata dengan pertemuan dan peristiwa itu, kepala suku di daerah itu menganggap misionaris itu menjadi saudaranya dan mengizinkannya untuk memberitakan Injil di suku mereka. Amang-inang yang terkasih, bukan hal yang baru kita mendapati peristiwa yang demikian. Kebaikan mengalahkan kejahatan. Kebaikan tidak mengurangi kebaikan yang lain. Kemenangan karena kebaikan, karena Kristus telah memenangkannya. Biarlah kita juga yang diajarkan firman Tuhan ini boleh marah, tapi jangan simpan dalam hatimu. Jangan membuatmu seperti seseorang perempuan yang membenci kepada seseorang, yang akhirnya merancang sesuatu untuk membunuh orang yang dibencinya, dan sampai suatu saat ia menemukan cara untuk membunuhnya ketika kesempatan sebuah permintaan itu ia dapatkan. Mungkin kita ingat kisah itu, kisah Herodias dan Herodes yang mendapati waktu yang sesuai dengan mereka, dan permintaan Herodias melalui anak perempuannya akhirnya membunuh Yohanes Pembaptis. Amang-inang yang terkasih dalam Tuhan, apa yang diharapkan firman Tuhan bagi kita di hari yang baik ini? Jagalah hatimu dan jagalah pikiranmu, karena di dalamnya terpancar kehidupan. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kami boleh hidup dalam firman-Mu dan menjaga hati kami terpaut pada Tuhan. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus berkati-Mu dan menyertai-Mu. Amin.